Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, di mana presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara, yang terdiri dari masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang memiliki satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki 3 unsur, yaitu 1. Presiden yang dipilih rakyat, 2. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Ketiga, presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Secara konseptual atau teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan yang diterapkan berdasarkan UUD NRI 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional berjalan secara ideal. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yakni yang pertama, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu, bukan parlemen. Yang ketiga, presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Presiden juga bisa memberhentikan menteri. Yang keempat, para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Dalam sejarah, Indonesia pernah memakai berbagai sistem pemerintahan. Pada awal pemerintahan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memakai sistem pemerintahan presidensial. Pemakaian sistem tersebut mulai diberlakukan pada 1945 hingga 1949. Setelah itu terjadi perubahan sistem pemerintahan. Berikut perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Dari 19 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer semu. Dari 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Yang ketiga, sistem pemerintahan parlementer. Dari 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Lama. Dari 5 Juli 1959 hingga 22 Februari 1966. Yang kelima, sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Baru. Dari 22 Februari 1966 hingga 21 Mei 1998. Yang keenam, sistem pemerintahan presidensial. Dari 21 Mei 1999
sampai sekarang. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah negara berbentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial, yaitu badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. 2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, Presiden Filipina adalah 6 tahun, dan Presiden Indonesia adalah 5 tahun. Masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan. Legislatif bukanlah tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Sedangkan kekurangan sistem pemerintah presidensial yaitu kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem penanggung-jawaban kurang jelas. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat, Filipina, Brazil, Mesir, dan Argentina. Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak akan sama persis dengan sistem pemerintahan presidensial yang berjalan di Amerika Serikat. Bahkan, negara-negara tertentu memakai sistem campuran antara presidensial dan parlementer, mixed parliamentary presidential system. Contohnya, negara Prancis sekarang ini, negara tersebut memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemerintahan presiden langsung dan mekanisme checks and balance. Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sejarah ketatanegaraan di Indonesia sebelumnya telah menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan, di mana terlihat kekuasaan yang terpusat pada satu tangan atau satu lembaga saja, sehingga menimbulkan penyimpangan dalam praktek ketatanegaraan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan yang sedemikian besar. MPR yang masing-masing dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selain itu, presiden dan wakil presiden dipilih sebagai satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Kemudian kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, secara struktural,
Sistem pemerintahan secara ketatanegaraan sangat berbeda dengan UUD RI tahun 1945. Sebelum perubahan, banyak perbaikan dan penegasan fungsi serta kewenangan dari lembaga tertentu. Perubahan UUD NRI tahun 1945 juga melahirkan lembaga negara baru yang secara kelembagaan tergolong lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi. Meskipun mengalami berbagai perubahan, untuk mencapai suatu tujuan, negara modern secara konstitusi masih memerlukan berbagai perbaikan. Untuk mencapai suatu kesempurnaan sistem pemerintahan, baik secara konseptual maupun secara praktek ketatanegaraan. Dapat disimpulkan bahwa, pertama, secara konseptual atau teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dapat berjalan secara ideal. Kedua, kemudian secara praktek, dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan, akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Secara kenegaraan, sistem yang demikian lazim digunakan oleh negara dengan sistem pemerintahan yang bukan presidensil, seperti yang digunakan di Indonesia.